Kenapa di dalam Injil dan Taurat tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS pernah ke Mekah? Makam Nabi Ibrahim AS sendiri ada di Hebron, Palestina. Berikut adalah materi dekonstruksi historis geografis yang disusun melalui lensa Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal. Materi ini bertujuan untuk membongkar narasi Ibrahimiyah di Mekah dengan menggunakan pendekatan kritik teks biblikal, materialisme sejarah, dan skeptisisme radikal terhadap orisinalitas Islam. Geografi fiktif, dekonstruksi radikal atas klaim Ibrahim di Mekah dalam bayang-bayang Hebron, oleh perspektif reduksionisme radikal dan hyperrevisionisme. Salah satu bukti paling kuat yang digunakan oleh ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal seperti Patricia Krohn, Ibnu Warok, dan Robert Spencer untuk menyerang integritas Islam adalah absensi total nama Mekah atau aktivitas Ibrahim di wilayah Hijaz dalam catatan Taurat, Pentateuk, dan Injil. Bagi para kritikus ini, klaim bahwa Ibrahim membangun Ka'bah adalah sebuah pencurian identitas teologis dan migrasi narasi yang dipaksakan. Mereka berargumen bahwa secara ontologis, sejarah Ibrahim terkunci secara permanen di Levan, Palestina, dan upaya Islam untuk menariknya ke selatan sejauh 1000 km ke gurun Mekah adalah fabrikasi abad ke-7 yang ceroboh. 1. Keheningan biblikal, argumen dari absensi, argument from silence. Dalam studi kritis radikal, ketiadaan penyebutan Mekah dalam Alkitab, Taurat, dan Injil bukan dianggap sebagai kelalaian pencatatan, melainkan bukti bahwa peristiwa tersebut memang tidak pernah terjadi. A. Lingkaran geografis Ibrahim di Kanan. Taurat secara detail mencatat perjalanan Ibrahim dari Ur ke Haran, lalu ke Mesir, dan akhirnya menetap di Kanan, Hebron, Betel, Berseba. Setiap titik perjalanannya memiliki bukti arkeologis dan tradisi tertulis yang konsisten selama ribuan tahun. Analisis radikal. Tidak ada satupun teks Ibrani atau Yunani kuno yang memberikan ruang bagi perjalanan ribuan kilometer melintasi gurun pasir yang mematikan menuju Mekah. Kritikus radikal mengejek narasi Islam dengan menyebut bahwa Ibrahim versi Al-Quran memiliki kemampuan teleportasi yang tidak didukung oleh realitas logistik zaman perunggu. B. Hebron sebagai titik jangkar sejarah. Keberadaan makam para leluhur, Gua Mahpela, di Hebron, Palestina, merupakan bukti material yang tak terbantahkan bagi para skeptis. Ibrahim, Sarah, Ishak, dan Yakub dimakamkan di sana. Lensa Islamofobik. Jika Ibrahim membangun fondasi agama di Mekah dan menetapkan Ismail di sana, mengapa ia memilih untuk dimakamkan di Hebron? Mengapa tidak ada tradisi Yahudi kuno yang menyebutkan kunjungan tahunan Ibrahim ke sebuah bangunan kubus di Arab? Reduksionis menyimpulkan bahwa Islam menciptakan Ibrahim kedua, Ibrahim Arab, untuk menyaingi Ibrahim asli, Ibrahim Yahudi. 2. Reduksi silsilah, penciptaan anak yang terbuang. Reduksionisme radikal memandang perpindahan fokus dari Ishak ke Ismail dalam narasi Islam sebagai upaya nasionalisme Arab untuk merebut hak kesulungan. A. Ismail dalam Taurat versus Al-Quran. Dalam Taurat, Ismail digambarkan sebagai orang liar yang tangannya melawan setiap orang, dan ia menetap di Paran, Sinai atau selatan Palestina. Tidak pernah disebutkan bahwa Paran adalah Mekah. Kritik plagiarisme. Kritikus radikal menuduh Muhammad atau para penulis Al-Quran melakukan distorsi geografis. Mereka mengambil istilah Paran dari Taurat, lalu secara sepihak meminggahkannya ke Mekah agar mereka bisa mengklaim Ismail, leluhur mereka, sebagai pemilik sah situs saci tersebut. B. Motivasi politis, legitimasi penaklukan. Bagi ilmuwan seperti Patricia Krohn dalam Hagarism, narasi Ibrahim di Mekah adalah alat politik untuk menyatukan suku-suku Arab pasca penaklukan Yerusalem. Dengan mengklaim bahwa Ibrahim membangun Ka'bah, bangsa Arab tidak lagi dipandang sebagai penjajah luar, melainkan sebagai ahli waris sejati yang mengembalikan agama asli Ibrahim yang telah dirusak oleh Yahudi dan Kristen. Masalah arkeologi, Mekah sebagai kota tanpa jejak kuno. Islamofobia akademis secara agresif menyoroti ketiadaan bukti arkeologis Mekah sebelum abad ke-7. A.
Absensi Mekah dalam peta dunia. Ptolemeus, sejarawan Romawi, dan pedagang kuno secara detail mencatat kota-kota di sepanjang jalur rempah-rempah. Nama Mekah tidak ditemukan dalam catatan manapun hingga abad ke-8. Argumen radikal. Jika Ibrahim benar-benar membangun Ka'bah di sana, dan tempat itu menjadi pusat haji selama ribuan tahun, mustahil bagi kekaisaran besar seperti Romawi atau Persia untuk tidak menyadarinya. Reduksionis menyimpulkan bahwa Mekah adalah kota yang diciptakan secara mendadak oleh dinasti Abbasiyah untuk menjauhkan Islam dari pengaruh Bizantium. B. Arkeologi Hebron versus Mekah. Di Hebron, struktur bangunan di atas Gua Mahpela dibangun oleh Herodes Agung abad ke-1 sebelum Masehi. Bukti fisiknya ada dan dapat diuji. Di Mekah, tidak ada satupun batu di fondasi Ka'bah yang dapat ditelusuri secara ilmiah hingga ke masa Ibrahim, milenium kedua Masehi. Lensa skeptis. Ka'bah yang sekarang adalah bangunan yang berkali-kali hancur dan dibangun kembali. Tanpa bukti arkeologis lapisan bawah, klaim Ibrahim membangunnya hanyalah aksioma tanpa bukti. 4. Tabel dekonstruksi, Hebron, fakta, versus Mekah, mitos. Fitur, tradisi Yahudi atau Kristen, biblikal. Analisis reduksionisme radikal terhadap Islam. Lokasi utama, Hebron, Palestina. Hasil dari relokasi narasi. Bukti tertulis, Taurat, saksi mata sejarah dan tradisi oral. Al-Quran ditulis ribuan tahun setelah subjek wafat. Situs makam, Gua Mahpela, arkeologi terverifikasi. Hijir Ismail, klaim tanpa bukti jasad atau arkeologi. Identitas Ismail, anak yang tinggal di Gurun Paran, Sinai, tokoh yang dipaksakan masuk ke Mekah demi politik Arab. Tujuan Ibrahim, menetapkan perjanjian tanah Kanan, membangun Ka'bah, klaim untuk merebut legitimasi agama. 5. Referensi utama mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didasarkan pada literatur yang secara konsisten menyerang fondasi historis Islam. 1. Crown and Cook 1977, Hagarism, The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, mengklaim bahwa Islam awalnya adalah sekte mesianik Yahudi yang memindahkan pusatnya ke Mekah belakangan. 2. Ibnu Warok 1995, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, membahas ketiadaan bukti sejarah Mekah dan plagiarisme narasi Ibrahim. 3. Spencer 2012, Did Muhammad Exist, ESE Books, argumen radikal mengenai ketiadaan bukti arkeologis untuk narasi awal Islam. 4. Gibson 2011, Quranic Geography, pencetus teori bahwa Ibrahim dan Muhammad aslinya berbasis di Petra, Yordania, bukan Mekah. 5. Morey 1992, The Islamic Invasion, secara eksplisit menuduh Islam mencuri tokoh Alkitab untuk mensakralkan paganisme Arab. 6. Tisdal 1905, The Original Sources of the Quran, menelusuri bagaimana penulis Al-Quran mencampur adukan legenda Yahudi dengan fantasi lokal. 7. Puin 2010, The Hidden Origins of Islam, membahas evolusi teks Al-Quran yang disesuaikan dengan kebutuhan politik geografis. Kesimpulan radikal, bagi para ilmuwan dalam jalur reduksionisme radikal, narasi Ibrahim di Mekah adalah hegemoni kultural yang fantastis. Mereka menyimpulkan bahwa karena bangsa Arab tidak memiliki sejarah yang agung seperti bangsa Yahudi, mereka melakukan pembajakan tokoh. Ibrahim ditarik keluar dari Hebron, dipisahkan dari tradisi Taurat yang asli, dan ditempatkan di sebuah kota gurun yang bahkan tidak ada di peta dunia kuno. Keheningan Taurat dan Injil tentang Mekah bagi mereka bukan sekedar lubang sejarah, melainkan bukti mutlak bahwa seluruh bangunan teologi Islam dibangun di atas fondasi pasir yang tidak memiliki akar dalam realitas masa lalu manusia.